Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Fajriansa dengan NIM SPEN 20401 dari kelas 2T1 jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Sipil, Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini dalam mata kuliah komputer aplikasi, saya akan menjelaskan cara pembuatan dan perhitungan struktur kuda-kuda di SAP 2000. Desain yang saya gunakan adalah salah satu kuda-kuda yang ada di Jalan Batu Ratna RT 12 kilometer 11. Kalian bisa lihat sendiri fotonya dengan dimensinya. Di bagian kanan yaitu ada panjang kuda-kudanya yaitu 9,6 meter dan tingginya yaitu 3 meter. Dengan banyaknya kuda-kuda adalah 8, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8, dan juga jarak antara kuda-kudanya adalah 1,5 meter. Di sini kita akan menggunakan baja 41 ya, dengan tegangan ultimate yaitu 410 MPa dan juga tegangan lelehnya yaitu 250 MPa. Profil baja yang kita akan gunakan yaitu profil 100 kali 50 kali 6 kali 8,5 dengan beratnya adalah 10,6 kg per meter. Sini atap yang kita akan gunakan adalah atap Onduline dengan ukuran 200 cm kali 95 cm dengan beratnya yaitu adalah 6,4 kg. Data pembebanan yang kita akan pakai adalah seperti ini. Pertama ada baja yaitu dengan ukuran tadi yang kita gunakan 100 kali 50 kali 6 kali 8,5 mm dengan berat per meternya adalah 10,6 kg per meter dan berjenis kanal C. Dan atap kita atap Onduline dengan ukuran 200 kali 95 cm atau kita hitung luasnya yaitu adalah 1,9 meter persegi dengan berat 6,4 kg. Kita konversikan ke per meter persegi yaitu menjadi 3,37 kg per meter persegi. Dengan jarak kuda-kudanya adalah 1,5 mm. Di sini kita akan menggunakan beban mati dan juga beban hidup, yaitu beban mati dari berat rangka dan juga beban mati dari berat atap. Beban hidup yang kita gunakan beban manusia. Di sini saya mengambil data yang beratnya adalah 150. Dan di sini berat rangka dan berat atap menggunakan perhitungan. Untuk perhitungannya saya akan jelaskan di bagian akhir video. Jadi kita langsung aja ke bagian pembuatan rangkanya. Pertama kita di sini buat new model dan kita pilih grid only. Di sini ada data number of grid line, grid spacing, dan first grid location. Di sini kita tidak menggunakan data ketiga, kita hanya mengisi data yang ke-1 dan juga kedua. Pertama, number of grid line itu adalah titik acuan yang kita gunakan untuk menggambar kuda-kuda kita. Di sini kalau kalian bisa lihat desain kuda-kuda saya, kita akan menggunakan grid X, subuh X, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 titik sebagai patokan. Untuk subuh Z yaitu tinggi, kita akan menggunakan 1, 2, 3, 4 titik. Nah, jadi ada 4 acuan titik. Jadi di sini kita mengisi subuh Z kita ada 7, subuh Y karena kita mau tidak memakai dulu subuh Y, kita isi aja 1, dan subuh Z kita isi 4. Jaraknya menyesuaikan desain kalian. Kalau di sini desain saya adalah desain jarak aku adalah 1,6 dan di sumbu set kita desain saya adalah 1 meter jaraknya. Di sini berarti kita isi aja di sampai jarak X adalah 1,6. Sorry, satunya kita belum ubah, kita satunya memakai pertama kilonewton meter C.
Di sini kita mengunduh lagi Ctrl D, isi X nya 7, Y nya 1, dan Z nya tadi 4. Jarak antara X nya adalah 1,6, jarak antara Y nya kita isi 1 saja, dan jarak Z nya adalah 1 meter. Kita ubah ke sumbu penglihatan sumbu XZ view. Nah, seperti ini jadinya. Sekarang kita akan menggambar kuda-kuda kita, yaitu menggunakan di sini draw frame cable yang ada di menu kiri. Di sini kita langsung aja gambar kuda-kuda desain kita seperti ini. Desain saya adalah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yang kita akan lakukan adalah kita akan bikin tumpuan di kiri dan kanan. Pertama kita pencet dulu titik di mana tumpuan yang kita akan gunakan. Kita pilih menu assign, kita pilih join, restrain, dan juga kita pilih kuda-kuda yang tumpuan yang kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan dua-duanya adalah tumpuan sendi. Maka akan jadi seperti ini. Setelah ini kita akan menentukan mutu baja. Di sini memasukkan data mutu baja, yaitu pertama kita akan define ke material, ke add new material, kita pastikan dulu, baru kita modify yang baru kita buat ini. Sekarang dari sini kita memakai baja dengan mutu 41. Di sini kita ubah ke kilogram meter dulu, karena satuan dari berat jenis baja adalah 7.800 kg meter kubik. Ini kita langsung aja isi. Setelah itu kita ubah lagi satuannya ke newton milimeter dan ubah data elastisitas menjadi 200.000, karena jadi elastisitas dari baja adalah 200.000 mm. Sekarang kita akan memasukkan data tegangan delay dan tegangan ultimate, yaitu dengan data sama dengan tabel mutu baja. Di sini kita menggunakan baja 41, berarti tegangan ultimate-nya adalah 410 MPa dan tegangan delay-nya adalah 250 MPa. Jadi kita di sini langsung aja isi. Tegangan delay-nya ada 250, tegangan ultimate-nya adalah 410. Di sini tegangan delay yang kita ekspektasi atau kita perkirakan ada 250, kita samakan aja, dan tegangan ultimate yang kita ekspektasi atau kita perkirakan adalah 410 juga. Setelah selesai, kita ubah lagi satuannya ke kilometer, baru kita pencet oke. Setelah itu kita pencet pakai lagi, dan kita sudah menentukan dan memasukkan data material baju kita. Sekarang kita akan menentukan profil baju yang kita pakai. Pertama kalian akan pilih define, ke section properties, ke frame section, baru kita add new property. Di sini kalian pilih jenis baja yang kalian gunakan sesuai kuda-kuda kalian. Di sini saya memakai kuda-kuda dengan jenis kanal C, jadi kita pilih aja kanal C dengan ukuran 100 kali 50 kali 6 kali 8,5 meter. Karena setahunnya kita pakai adalah kilometer, jadi kita di sini operasikan aja langsung 100 mm adalah 0,1 meter. Sebelumnya kita ada kita isi dulu 0,1.
Pertama data yang kita isi adalah 0,1 meter atau 100 mili. Kedua adalah 0,05 atau enggak disebut juga 0,05 meter atau disebut 50 mili dengan ketebalan 0,0085 meter. Oh salah, di sini 0,1 baru di sini 0,5. Baru kita isi di sini adalah 0,085 dan di sini baru 0,0. Maka jadi baju kita seperti ini. Kalau sudah kita pakai bentuknya adalah tadi untuk bagian 41, baru kita oke kan aja. Setelah itu kita langsung oke. Nah, kita sudah menentukan material dan juga profil dari baja kita. Sekarang kita langsung aja bikin rangka kita secara 3D. Pertama, kita blok semua rangka kita. Kita ke menu edit, kita ke menu ini replicate, kita pilih replicate, kita isi DE-nya kan. Kita isi DE-nya dengan jarak antara kuda-kuda kita. Di sini jarak antara kuda-kuda saya adalah 1,5 meter. Dan penambahan kuda-kuda di sini kita mengisi fraksi kuda-kuda yang kita akan tambahkan, karena kuda-kuda saya adalah total yang 8 dan saya sudah bikin satu, jadi saya akan mengkopinya 7 kali. Jadi kita isinya 7 dan di sini biayanya 1,5 dan pencet oke. Nah, sekarang akan disesuaikan seperti ini. Yang kita akan lakukan adalah kita akan membuat dan menyambungkan kuda-kuda setiap titik dari kuda-kuda. Jadi kita menggunakan graph frame cable, kita sambungkan lagi setiap titiknya.
sudah jadi. Kita cek lagi, siapa tahu ada kesalahan di pembuatan dengan baju kita terhadap, karena kalau misalnya salah kita mengulang lagi. Iya, kita cek lagi, siapa tahu ada salah. Tapi sepertinya di sini fine saja. Kita cek lagi sekali lagi, kita sambungkan langsung betul. Oh, nah ya kan, di sini kurang di bagian bawah sini, kita tambahkan. Kita cek lagi apakah masih ada yang kurang atau tidak. Oke, mungkin sepertinya tidak ada lagi yang kurang, jadi kita bisa lanjut saja. Setelah kalian bikin rangka dari baju kalian secara 3D, di sini kita blok semua dan kita ke menu assign, kita ke frame section, dan kita pilih semua, kita pilih profil baju kita yang sudah kita bikin. Selanjutnya kita oke. Jadi batang dari gambaran kita itu terbaca sesuai dengan profil yang kita gunakan. Di sini ada tulisannya, jadi baja 150/5 seperti itu. Dan sekarang kita akan masuk ke menu, kita input beban. Pertama kita di sini ke define, ke load pattern, dan kita di sini menggunakan beban mati dan juga beban hidup. Tapi karena kita akan menginput beban matinya dan beban matinya itu manual, yaitu menggunakan rumus Excel, jadi kita di sini isi dengan multipenya menjadi 0 agar berat baja ini tidak dihitung oleh sistem secara otomatis. Jadi kita akan menggunakan perhitungan manual. Jadi kita isi aja 0 di sini, dan juga kita akan mengisi beban hidup, beban mati. Di sini kita set multiple-nya, kita pilih 1, baru kita add new pattern. Sekarang sudah ada date dan juga live. Langsung kita aktifkan saja. Kita ke menu define lagi, kita ke menu load cache. Sekarang sudah ada date dan juga ada live. Sekarang kita akan membuat rumus beban pada setiap struktur bangunan, pada beban-beban yang ada di semua bangunan, yaitu beban kombinasi. Beban kombinasi di struktur itu sama semua, yaitu pertama ada 1,4D atau 1,4 dari beban bed. Jadi kita akan menambah ini 1,4D, dan scale faktornya di sini kita isi 1,4, kita add, lalu kita okekan. Dan juga adalah beban combo kedua, yaitu adalah beban 1,2D beban mati atau 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban live. Rumus ini pasti ada di semua struktur, mau itu ada di plafon atau mau ada di pelat dan segala macam. Pasti rumus pembebatannya itu adalah 1,2 DL ditambah 1,6 LL atau enggak 1,4 DL. Sudah kita pakai aja yang get, itu adalah 1,2, kita admit, kita tambahkan, dan juga live sebenarnya 1,6 tambahkan. Setelah itu kita oke aja, dan rumus kita atau load combination kita, rumus dari beban kita itu sudah ada. Dan sekarang yang kita akan lakukan adalah bikin atap kita. Atau kalian kalau misalnya ngecek rangka yang di sini ada bebannya, karena kita akan memasukkan bebannya manual, kalian bisa run dulu, kita run analisis, bebannya kita gunakan, kita langsung run.
di sini ya bang, bang. Oke, kita cek dulu sekiraan analisis. Kalau misalnya dia di desainnya dan di bagian sales transaction dan kita cek strukturnya biru, berarti di sini tidak ada beban. Kalau ibaratnya tidak ada beban, jadi di sini kita memang sengaja tidak memasukkan beban dulu di rata, karena kita akan memasukkan bebannya manual di atap dengan perhitungan manual. Ya seperti biasa, seperti saya bahas sebelumnya, perhitungannya saya akan bahas di akhir video. Jadi kita langsung aja kita buka lagi lemburnya, kita unwrap, baru kita gambar atapnya. Di sini gambar atapnya kita memakai draw polyline dan kita akan menggambar di setiap bagian atap. Untuk melihat atapnya, untuk memperlihatkan atapnya, kita bisa ke menu display, saya koreksi, kita bisa akan centang di sini, kita general option, kita pilih fill object, baru kita pilih object. Usahakan merah. Kalau merah itu berarti kita berlawanan dengan hujan, karena itu tidak. Jadi kita di sini bikin ya. Kita draw lagi polygon di sini, di sini. Jadi kita cek lagi, kita sini dan kita bisa cek lagi misalnya, oh ternyata kan bisa salah. Jadi sini kita ulang bisa lagi pembuatan alatnya menggunakan draw polyline ya. Kita cek lagi bagaimana. Oh ternyata ada dua yang diisi. Jadi kita gambar lagi di sini. Dan kita cek lagi sesuai terisi. Sekarang sudah, kita cek lagi apakah ada kesalahan gambar bagian bawah. Tidak ada, jadi langsung aja kita bikin bagian atap di sebelah kanannya.
ingat sesuai arah yang berlawanan dengan jarum jam. Setelah jadi, kita cek lagi apakah ada kesalahan menggambar. Nah, tidak ada, jadilah atap kita. Tapi kita cek lagi, kita harus bikin atap ini bermaterial non. Kita punya bebannya secara manual. Kalau atap ini ada materialnya, maka material itu akan menjadi beban tambahan tidak terduga. Jadi kita bisa ke blok semuanya, kita ke menu area, kita ke menu section. Nah, di sini kan dia terbaca sek 1, jadi kita akan mengubahnya ke non, tidak ada. Jadi kita oke di sini. Sekarang yang akan kita lakukan adalah menambahkan beban ke masing-masing bagian atap. Kalau misalnya kalian lihat di bagian sini, di sini saya ada penamaan atap, yaitu ATL, atap bagian left atau bagian kiri, dan ATR, atap bagian right atau bagian kanan, sebanyak 21 atap setiap kiri dan 21 atap setiap kanan. Nah, sekarang kita akan menginput bebannya sesuai dengan perhitungan tabel. Di sini adalah ATL 1 dengan ATL 2 yang nilainya 104,79, dengan kebetulan sama dengan ATL 7 dan ATR 7, yaitu adalah 104,9. Jadi kita akan menilai satu lagi, kita ubah satunya ke kilogram meter. Kita pilih ATL 1, ATL 7, ATR 1, ATR 7. Kita ke menu assign, kita ke menu area load, ke ini frame to frame cell. Di sini kita akan memakai two way karena bentang panjang dan lebar dari atap kita itu adalah bentang panjang dibanding yang pendek atap kita itu kurang dari 1, jadi kita akan memakai two way. Kalau misalnya lebih dari 1, itu akan menjadi one way. Di sini kita akan pilih loadnya sesuai tadi tabelnya. Nah, tadi tabelnya adalah pada AT1 adalah 104,79, jadi di samping kita akan isinya 104,49. Oh, 79, salah 104,79. Jadi kita langsung tekan saja. Dan sekarang kita cek lagi di bagiannya, di ATL 1, ATL 2 83, datanya sama hingga ATL 6. ATL bagian atap kiri dan kanan karena bentuknya sama, pasti mereka sama. Jadi di sini kalau kalian perhatikan, ATL 1 saya asumsikan sama dengan ATL 2. Di sini ATL 1 hingga 6 bebannya sama, yaitu 83,64. Jadi kita masuk lagi ke SAP, kita pencet bagian atapnya di sini ATL 2 hingga 6 dan ATL 2 hingga 6. Kita input bebannya, kita pilih kembali ke sign area load, ini frame to frame cell,
kita ubah maka bebannya sesuai perhitungan kita. Di sini adalah 83,64 kg per meter persegi. Di sini kita masukkan lagi 83,64 kg per meter persegi. Langsung saja dot dan away kita langsungkan oke. Sini kita langsung saja masukkan bebannya sekarang dari ATL 9 dan ATL 9 dan juga ATL 14 itu saya ralat ATL 8 dan ATL 14 itu memiliki angka yang sama, yaitu 150,4. Jadi pas di PSAP-nya bagian sini kita pesan lagi, kita nambahkan bebannya sebanyak TL-nya 150,74 150,74 kg meter persegi. Saja kita tambahkan lagi sesuai tabel sini, yaitu ATL 9 hingga ATL 13. ATL 9 dan ATL 13 itu mempunyai data yang sama, yaitu 114,28. Jadi kita di sini langsung saja assign area load different to frame cell berapa itu ya, saya lupa, 114,28 itu 114,28 kg per meter persegi. Sekarang kita masukkan di sini data ATL 15 dan ATL 21 karena bentuknya sama. 15 itu 177,9 di sini. Ya, 177,9. Kita masuk ke biasa, assign lagi area load conversion 177,9 kg meter persegi. Sekarang kita masukkan ke bagian perangkat. Sekarang kalau sudah, nah itu bakal masuknya ke sini, itu ada bagian ATL 16 hingga 20. ATL 16 hingga 20 mempunyai datanya sama, yaitu adalah 131,98 kg. Sini kita langsung pakai yang ini karena ini sudah perjumlahan beberapa tabelnya. Itu adalah 131,98. Assign area load 131,98. Sekali lagi ya, 131,98 kita masuk saja. Kita pastikan lagi apakah bebannya benar. Sebentar, red dot dengan barat 131,98 kilo away dan juga loadnya direksinya ke gravitasi. Setelah selesai, kita masukkan ke level loadnya. Kita blok saja semuanya karena beban kita pakai adalah rata 150 kilo. Sini kita blok semua ke area load untuk frame cell, kita ubah ke live, baru kita isi 150 kg. Caranya sistem way global. Kita cek lagi apakah bebannya terdapat dengan benar. Di sini kita lihat ada beban dead load yang sesuai perhitungan tadi dan juga live load, yaitu beban manusia 160 kg. Kenapa kita memakai beban manusia?
karena pada pemasangan struktur pasti ada manusia yang akan mengecek rangka, yang itu akan menjadi beban. Disitulah jadi beban kita yang bergerak ke beban tambahan manusia 90 kilo kita tembak. Setelah selesai, bulan selesai, kita sepamin saja, kita langsung analisis bahan. Kita pastikan juga di bagian set analisisnya ini sudah ternyata semua. Kalau sudah analisis, modalnya kita di meteran, kita sekarang lihat kita seperti ini, kita cek apakah budget kita itu bagus atau tidak. Kita akan desain, kita cek struktur. Di sini kita cek, ternyata beban kita ada merah di sini. Entah mungkin saya salah menyebut beban atau gimana. Di sini kenapa masih warna biru? Karena kita sudah menyebut beban, mungkin mutu kita terlalu tinggi atau profil kita terlalu bagus. Di sini coba kita misalnya lagi bagian sini apakah sudah betul, bagian sini bebannya sisi juga, saya bebannya sisi beratnya sudah di sisi untuk rumusnya ya sudah ini di material KG milimeter lagi satu. Lalu kita buat lagi assign rem kita lanjut lagi. Ternyata tadi itu ada kesalahan beberapa batang penggambaran saya. Sekarang di sini baru bersih, ada merah lagi. Mungkin kalian bertanya kenapa batang saya itu masih biru. Di pernyataan saya yang sebelumnya itu biru menandakan tidak ada beban, sebenarnya itu tidak sebenarnya benar. Di sini ada tabel merah hingga putih. Ini menandakan ini presentasi jika batang itu kuat atau tidak. Kalau semakin ke merah, berarti dia batang itu akan bentuk. Semakin ke sini, berarti batang itu akan sangat kuat. Di sini batang saya biru karena memakai bagian 41. Tidak kelihatan di bagian mana yang kuat dan tidaknya. Tapi pas saya tadi coba kita beran lagi, kita ubah materialnya menggunakan baja 34 di section properties, sectionnya kita ubah modify menggunakan baja 34 yang mutunya lebih rendah, dan kita running lagi. Dan kita cek pada strukturnya. Nah, di beberapa bagian batang itu menggunakan hijau, jadi tidak ada kesalahan input data dari yang saya lakukan, tapi hanya kita bisa simpulkan mutu yang kita gunakan sangat cukup untuk rangka dari rangka saya ini, bahkan sangat kuat. Entah itu kenapa sih bisa sangat kuat, entah karena rangka saya itu banyak dan juga berjarak 1,5 meter, dan juga entah saya menggunakan profil 100 dengan ukuran 100 kali 50 kali 8 kali 6 mm. Nah, target kita itu adalah kalau bisa itu warna kuning.
Kenapa kita targetnya warna kuning? Kenapa sih kita harus nggak boleh biru atau tidak biru? Kan ke bawah semakin bagus, karena kalian tahu di dunia sipil itu ada 3 aspek, yaitu biaya, waktu, dan juga mutu. Kita harus bisa menyeimbangkan itu. Kita harus bisa memperkecil biaya, kecil waktu, dan membesar mutu. Di sini semakin bagus mutu itu tuh semakin banyak menggunakan biaya. Jadi kita beranggapan kita bikin kuning ini biar biaya kita juga tidak terlalu besar, karena kuning juga itu sudah bagus sebenarnya, mutunya sudah terjaga, mutunya stabil, biayanya juga stabil, sesuai bisa diminimumkan. Bisa pakai mutu yang lebih besar, rangkanya akan menjadi biru atau rangkanya sangat kuat, tapi itu kelemahannya ada di biaya, seperti itu. Jadi kita misalnya kalau kita ubah, kita misalnya seksi properties yang kita ubah sedikit ya, mungkin di modify nya kita pakai ukuran yang mungkin 6 dan juga di sini 3, biar enak kita add-nya aja property, ada salah copy, kita di sini kita ubah 6 3 0,04, baru di sini kita kasih aja baja 60 dan di sini baja mutunya kita 34, dan kita di sini kita langsung aja buka semua sis frame properties projection, kita ubahnya ke 60. Saat kita running dan kita cek desain ya, setiap production misalnya di bagian sini display still text pixel. Nah, di sini berapa atap baru kelihatan hancurnya, collapse-nya. Di sini ada di bagian atas yang merah, yaitu pasti hancur, di bagian bawahnya kuning, lumayan, dan di bagian bawah sininya hijau. Berarti dengan misalnya ukuran 60 dengan berat sekian, dan di bagian seperti ini desainnya, kalau saya memakai baja profil 60 dengan mutu 34, di bagian atasnya itu tidak kuat. Ya, solusinya adalah menaikkan mutu baja atau menaikkan profil baja. Di sini kenapa bawah saya desainnya biru, saya berasumsi bahwa desain dari kuda-kuda saya itu sangat bagus, atau ukuran kuda-kuda saya itu sangat bagus. Di sini kita bisa lihat gayanya yang merah pakai sini. Jadi kita hanya perlu menaikkan mutu yang di atas sana, di wajah di atas. Kita mau menaikkan profilnya, ukuran profil, atau mau naikkan mutunya. Di sini kita bisa ubah lagi sis sebelum itu. Kita buka dulu assign frame-nya, kita pakai baju yang 100. Kalau kita run analisis, maka ya kita memakai yang seperti ini. Walaupun biru semua dan hijau semua, ya ini sudah bagus karena ini bajanya sangat kuat menerima beban yang kita perkirakan. Tapi minusnya yaitu seperti biasa ya, karena saya katakan tadi di teknik sipil itu ada tiga standar, yaitu mutu, biaya, dan juga waktu. Di sini kita sudah bisa, kalian sudah tahu cara membuat rangka dan juga perhitungannya, dan juga cara menginput beban-bebannya. Sekarang kita langsung saja kita bahas ke perhitungan bebannya. Gimana sih cara kita menentukan beban-bebannya secara manual? Kita masuk di Excel sini.
Di sini kalau kalian melihat desain saya, uh, kuda-kuda saya seperti ini. Dengan ukuran bentang, ukuran dari A, B, C, D itu 1,6, dan saya sudah menamakan nama batangnya itu batang A, batang B, batang C. Di sini ini adalah gambar tampak atap dari kuda-kuda saya, desain struktur atap saya. Di sini ada bagian atap 1, bagian atap 2, atap L atau atap left atau atap kiri, atap R, atap right atau atap kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga 21. Sini sampai sini ada setengah atap, sini ada sini setengah atap bagian kiri, setengah atap bagian kanan dengan penamaan kode. Sini saya sebutkan titik A, B, C, D, E, F, G, A kecil hingga H kecil. Di sini kita akan menghitung bebannya. Pertama adalah beban, perhitungan beban atap. Perhitungan beban atap adalah panjang kali lebar dari atap itu. Tapi dari atap saya itu tuh mempunyai panjang 1,89, semuanya sama, dan lebar yang sama. Jadi saya akan asumsikan konstitusi universal dari luas alap seluruh atap saya, bagian atap saya itu sama. Jadi di sini semua luas bagian atap sama karena memiliki panjang dan lebar yang sama. Berarti panjang dan kali lebar dari seluruh atap itu adalah 2,835 meter persegi. Nah, kita sudah dapat ukurannya. Sekarang kita masukkan ke pembebanannya, ngitung bebannya. Di sini kita sudah lihat dari tabel sebelumnya, yaitu beban atap 1,9 meter, 1 meter itu tuh 3,37 kg per meter. Jadi di sini kita langsung saja rumus dari berat atapnya keseluruhan, itu adalah luas setiap bagian itu adalah luas bagian atap tadi sebelumnya dikali berat per meternya. Berat per meternya dapat dari sini tadi, yaitu adalah berat per meter, dapat kita setiap bagian atap mempunyai beban 9,54 kg meter persegi, kilogram saja maksud saya. Itu setiap bagian atap, itu atap 1, atap 2, atap 3 itu adalah 9,4 kg, itu hanya bagian atap. Sekarang kita ke penghitungan beban rangka. Gimana saya menghitung beban rangkanya? Di sini saya agar tidak rumusnya itu panjang, di sini saya bikin setiap sub, yaitu AB, BC, CD, DE, EF, FG di sini. Perhitungan total panjang rangka setiap bagian kuda-kuda. Setiap bagian kuda-kuda ini berapa sih berat totalnya, berapa sih panjang totalnya, berapa sih panjang ininya totalnya, berapa sih panjang totalnya gitu. Karena rumus berat itu adalah dari rangka adalah panjang dikali berat per meternya, saya akan singkat, saya asumsikan karena memang rumus itu berat dikali panjang, jadi kalau misalnya saya tambahkan panjangnya dulu itu tidak masalah, dan terakhirnya akan dikali dengan rumus per meternya, karena A ditambah B, A dikali B ditambah A kali 2 ditambah B dikali 2 itu sama dengan A tambah B dikali 2. Itu adalah persamaan matematika. Jadi di sini kita ibaratkan sigma AB. Di sini ada asumsi saya sigma AB sama dengan sigma FG, sigma BC sama dengan sigma EF, sigma CD sama dengan sigma DE. Karena mereka memiliki panjang dan lebar, ukuran dan bentuk yang sama. Hanya saja dia berbanding terbalik. Seperti itu. Di sini sigma AB, panjang total batang yang bekerja pada bagian AB. Di sini ada batang A dan juga batang P ditambah batang G. Kenapa di rumus saya di sini bagi dua? Karena pada batang sini dia di pertengahan atap. Jadi setengah beban dari atap dari rangka di sini akan disalurkan ke bagian atap ATL 1 dan setengahnya lagi akan disalurkan ke ATL 8. Maka rumusnya saya tulis di sini adalah batang A ditambah batang P, batang A ditambah batang P ditambah batang G yang dibagi 2.
karena setengah beratnya terdistribusi di bagian sini dan setengah beratnya terdistribusi di bagian kanan. Sekarang kita seperti biasa, kita hitung bagian BC, itu kita sebut sigma BC. Di bagian BC ada batang B, batang Q, dan batang H. Kita lihat di sini ada batang B ditambah batang Q tambah batang H. Sama seperti tadi, karena batang G dan batang itu ada di antara dua atap, itu distribusi bebannya ke kiri dan ke kanan. Jadi kita bagi dua, ditambah batang G dibagi dua, ditambah batang I dibagi dua, dan dapatnya hasilnya sekian. C juga seperti itu, batang R dapat batang J ditambah batang C, tambah batang I yang dibagi dua, ditambah batang K yang dibagi dua, hasilnya sekian. Kenapa saya bikin setiap bagian ini sudah saya jumlahkan? Karena agar mempermudah saya di perhitungan berat rangka setiap bagian. Karena kita lanjut saja ke perhitungan berat rangka setiap bagian. Di sini kita bisa langsung aja ke kilogram. Kita bisa kalikannya ke berat rangka per meternya. Di sini berat rangka yang bekerja pada atap itu adalah panjang dari total berat rangka yang mengelilingi atap itu. Kita bisa lihat di sini ada, kita ambil contoh di ATL1. Di sini kita sudah hitung di bagian AB, sigma AB itu sudah kita hitung totalnya, yaitu ya 3,99. Jadi kita langsung aja sigma AB yang di bagian A itu adalah 3,99. Mungkin saya sebutkan lagi, setiap kuda-kuda ini, kuda-kuda A, B hingga H kecil itu tuh sama. Jadi ya ini hanya penamaan kode saja, makanya yang sama. Di sini sigma AB, data sigma AB yang kita sudah jumlahkan totalnya di bagian A ditambah batang sigma AB yang di bagian B kecil ditambah panjang AB ditambah panjang AB saya ralat panjang AB di bagian A besar dan panjang AB di bagian B besar. Namun di bagian, bisa kalian lihat di sini, di rumus saya kali 2 dan saya bagi 2 lagi. Kenapa? Pertama, kenapa saya bagi 2? Karena batang AB di B besar itu tuh ada di antara atap 1 dan atap 8. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya dia di antara, pasti distribusinya setengah ke kiri dan setengah ke kanan, dibagi 2. Nah, tapi kenapa saya kali 2 lagi? Kalau misalnya kalian lihat lagi di SAP saya, di bagian rangka saya, di sini mempunyai 2 rangka. Makanya saya kali 2, karena ada 2 rangka yang sejajar. Bisa dikali 2. Jadi dapat rumus ya. Begitu juga yang lainnya. Mungkin saya ambil contoh lagi ATL 6. ATL bagian 6. ATL 6 tuh batang sigma AB di bagian F dibagi 2 karena dia distribusinya kanan kiri. Batang sigma AB bagian G dibagi 2 karena distribusi batang ini kanan kiri. Batang sigma saya ralat batang FG kecil di baris A, batang FG kecil di baris A ditambah batang FG kecil di baris B dikali 2 karena dia atas bawah batangnya, dan dibagi 2 karena dia distribusi bebannya kiri kanan. Kalau sudah kita tentukan rumus semuanya, maka hasilnya akan seperti ini. Ini kita hitung sampai hingga 21. Kenapa saya hanya menghitung sampai 21 saja? Karena bagian atap kiri dan bagian atap kanan itu sama nilainya. Jadi kalau misalnya saya menghitung atap kiri saja, itu sudah cukup. Kita tidak usah menghitung atap kanan lagi. Kalau sudah dapat perhitungannya, di sini kita rapikan semuanya ke table dead load. Kita bikin table. Ini bersama tadi asumsi saya, karena bagian kiri atap dan bagian kanan atap memiliki ukuran yang sama, berarti atap ATL dan ATR itu sama.
Di sini ATL1, ATR1 itu sama berapa sekian, berat rangka, berat ditambah berat atap sekian. Saya seperti itu deadload, saya tambahkan nanti di SAP tadi, saya tambahkan tadi di SAP. Itu kita rapikan lagi bikin table juga ATL1 hingga ATL1, kita jumlahkan semuanya, kita masukkan ini data tadi ke Excel tadi setiap bagian atap. Setelah itu ke table level. Nah, table level kita pakai adalah berat manusia yaitu 190 kilo. Kita bisa juga asumsikan dari 100 hingga 150, tapi saya memilih 150 kilo untuk kasus saya. Mungkin disitulah penjelasan dari rumus saya. Mungkin segitu aja dari penjelasan saya. Apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulan yang dari ambil kita lakukan tadi, baja dan profil itu sangat mempengaruhi. Ukuran dan bentang panjang itu sangat mempengaruhi. Dari kasus saya tadi, itu tuh bajanya sangat, bajanya sangat bagus. Strukturnya tidak hancur. Dia menunjukkan warna biru. Itu menandakan mungkin mutu saya kebagusan atau profil saya besaran atau bentang banyak kuda-kuda saya kebanyakan. Itu yang bisa kita simpulkan. Memang bagus warnanya biru tadi, menunjukkan sangat kuat, tapi yang saya sebutkan tadi, di teknik sipil itu ada 3, biaya, waktu, dan juga mutu. Kita harus imbang, jadi makanya kita setidaknya harus balance di bagian kuning, warna kuning tadi. Itu menunjukkan kita bisa, misalnya di kasus saya tadi, mungkin saya bisa mengurangi kuda-kuda saya untuk mengurangi biaya, mungkin juga saya bisa mengurangi mutu saya untuk mengurangi biaya, dan mungkin juga bisa mengurangi ukuran profil saya untuk mengurangi biaya, begitu. Nah, itu semua mempengaruhi dari desain saya. Kalau misalnya saya sudah menurunkan lagi mutu, profil, atau juga mengurangi kuda-kuda saya masih ada bagian merah, nah itu kita harus berpikir lagi. Di sini apakah bagian rangka tersebut kita harus ubah lagi profilnya sendiri, kita naikkan mutunya sendiri, atau kita tambahi gimana, atau kita bebannya gimana, kita tambah sendiri, atau kita kasih beban tumpuan pembantu, seperti itu ya. Dari kesimpulan yang bisa diambil, untuk mendesain rangka atap di konstruktoran terakhir, saya sarankan kalau bisa warnanya kuning agar biayanya terjangkau dan mutunya juga terjangkau. Mungkin segitu aja dari penjelasan saya tentang pembuatan dan perhitungan struktur baja. Kalau misalnya ada salah kata dan tidak jelas, mohon maaf. Saya mohon maaf. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.